Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena baru-baru karena kesalahan teknis saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Kadangkala orang menyalahkan Tuhan padahal orang yang salah. Kenapa saudara? Ketika saya pulang dari sini, waktu acara posyandu lansia, saya salah minum obat saudara. Mata sama dengan itu orang godek 100 kilo saudara. Tapi Tuhan tolong saya bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan berikan peringatan bagi saya. Memang saya tidak salah lagi untuk salah minum obat saudara. Tapi semua Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita semua. Kalau kita masih boleh ada pada malam hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat Sebaot, tadi pada waktu dibuka Bapak Gembala bilang itu logo yang tadi di sini. Sebaot itu prajurit. Haleluya. Haleluya saudara. Itu prajurit saudara. Dan saya bersyukur malam hari ini saya akan khotbah ke situ saudara. Luar biasa saudara. Dan terima kasih Tuhan kasih ingat itu bahwa satu hal yang luar biasa bagi kita semua. Tidak berlambatan saudara karena sudah mendekat jam 8. Ya berterima kasih karena di usia yang seperti begini saya masih dalam keadaan yang baik ya. Karena Tuhan saudara. Semua karena Tuhan. Bukan karena saya kuat tidak, semua karena Tuhan. Haleluya. Kalau saudara minggu lalu saya dengan anak saya, anak Vindo ke GM, ada anak angkat ya, sebut anak angkat karena ya anak itulah saya dekat dengan kami, keluarga, dan ibunya meninggal kami ke sana, saya bawa motor. Dari biasa dulu jalan jahat toh. Dari Milongwane sampai di GM itu dengan jarak 90 kilo. Tapi saya tempuh dengan jarak dengan waktu 2 jam, saudara. Ya, orang Arangka bilang, Pak masih rupa dulu, belum ada perubahan. Tapi itu bukan karena saya saudara, tapi saya menikmati. Saya berdoa pada Tuhan, saya akan menikmati jalan ini karena dulu saya tidak pernah nikmati, saya akan lari. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Dan saudara sampai di GM dengan segala selamat dan keadaan yang baik dan pulang. Putar Pulau Karakelang. Bawa ulang. Saudara. Saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan jauh-jauh saudara. Jangan. Pokoknya dekat saja dengan Tuhan. Saudara akan lihat hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya lagi terima kasih pada Pak Gembala. Pada malam hari ini Ibu Gembala. Pada jemaat Tuhan mempercayakan saya dalam pelayanan malam hari ini. Dan mari kita akan buka malam hari ini di dalam pembacaan sebagai dasar dalam kita merenungkan pada malam hari ini 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama kita baca bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sama-sama kita baca ayat 7, 2, 3. Perhatikanlah apa yang kukatakan.
Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala. Puji Tuhan. Silakan saudara. Perhatikanlah apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Haleluya. Pengertian. Dalam segala sesuatu. Saya beri contoh begini saudara. Saudara pernah makan ikan melalugis. Ikan melalugis itu ada di laut. Di laut air asin. Tapi herannya kalau kita memasak mesti taruh garam. Iya toh? Taruh garam. Yang sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Tempat tinggalnya di air laut. Pasti dagingnya asin. Tapi herannya tidak asin saudara. Itu ditulis dalam Ayub saudara. Kalau engkau bertanya kepada ikan, tanya kepada dia. Dia tinggal di air asin, tapi dagingnya tidak asin. Engkau akan mengerti hal itu saudara. Paulus bilang kepada Timotius, pasti engkau akan mengerti. Memang saudara, banyak kali kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada jemaat Tuhan firman Allah supaya jemaat itu mengerti. Haleluya. Kalau dia mengerti, pasti dia akan melakukan dan pasti diberkati. Ada banyak anak Tuhan, kenapa belum diberkati? Tidak mengerti secara baik akan firman Allah. So itu, kalau kita dengar firman Allah, mari kita simak secara baik, mengerti secara baik, apa maksud Tuhan itu dalam kehidupan saya, lakukan itu, saudara akan diberkati. Jangan tanya Tuhan, kenapa kita belum diberkati? Tuhan bilang mengerti dulu. Tadi waktu ibu bawa tentang persembahan, saudara mengerti saudara. Pasti saudara akan melihat. Paulus bilang kepada Timotius bahwa engkau akan mengerti. Saudara, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kepada Timotius sebagai surat penggembalaan. Dalam 2 Timotius ini ditulis kurang lebih tahun 67 Masehi saudara. Ini Paulus menulis pada waktu dia ada di penjara di Roma. Dia bukan orang jahat. Dia mungkin hampir sama apa yang Kece lakukan saudara. Memberitakan berita kabar baik. Pada waktu itu Raja Nero memerintah kota Roma. Membuatkan orang Kristen tidak bisa berkembang. Dan Paulus pada saat itu ada di situ. Paulus dipenjarakan. Dan setelah dia dipenjarakan dia menulis surat kepada Timotius. Timotius ini adalah anak didiknya. Sejak dari kecil, dari Paulus itulah sejak dari sekolah minggu mungkin. Omaknya Lois yang pelihara dia. Dan Paulus melihat ini Timotius adalah anak yang luar biasa. Sehingga dia didik dia berikan dia pengajaran sampai Timotius bertumbuh secara baik. Di sini saudara, dalam pembacaan kita adalah dalam perikopnya di atas Tuhan tulis panggilan untuk menderita. Ada orang bilang begini, orang Kristen itu aneh. Mana Tuhan panggil menderita kok suka? Haleluya saudara. Gimana? Mau masuk di tempat susah situ. Pasti orang tidak suka saudara. Bikin apa di situ? Tapi herannya dalam perikop ini tulis panggilan untuk ikut menderita. Penderitaannya bagaimana? Seperti tadi saudara saya gambarkan sedikit tentang Paulus. Dia seorang rasul yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Yang menjadi alat Tuhan. Kalau saudara membaca daripada kisah Paulus ini, itu luar biasa. Ada banyak yang dia alami. Tapi dia merasakan hal yang indah ketika dia memberitakan kebenaran firman Allah. Di sana ada banyak orang bertobat dan ikut Tuhan. Salah satunya adalah Timotius jadi anak didik. Saya merasa senang karena saya dididik oleh Bapak Gembala almarhum di sini. Walaupun saya tinggal di sini hanya 2 tahun di pastori, saya dididik begitu rupa. Saya merasa hal luar biasa. Itu didikan bagi kita sebagai anak Tuhan ketika mereka mendidik kita, terima secara baik.
Saya melihat saudara, Paulus mendidik Timotius itu luar biasa. Terus Paulus tulis ini adalah sebagai penggembalaan. Surat penggembalaan. Apa yang saya bawa buat kita pada malam hari ini? Ayat pertama begini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, telah didengar dari Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu ya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saya merasa saudara, saya menjadi alat Tuhan karena Tuhan percayai. Saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kenapa Tuhan mempercayai saudara? Karena saudara menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak berani mempercayakan hal yang indah, harta yang luar biasa kepada orang yang tidak dipercayai. Saya bersyukur jemaat Tuhan Sebaot Liro adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipercayai oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan firman Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk banyak orang. Timotius menerima hal ini dari Paulus. Percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saya agak bangga. Ya dijawabkan Tuhan ya. Saya beri contoh. Bapak Charlie, keluarga ini. Mempercayakan DP toko kepada orang-orang ini. Luar biasa saudara. Kadang-kala, percaya tuh anak kok ini dia. Saya percayakan baru nganak model begini. So gondrong lagi. Pemuka jahat le. Aduh tanya percaya. Begitu saudara. Tapi saya percaya ketika Tuhan panggil kita menjadi anak Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa Tuhan bilang. Aku percaya kepadamu. Akan engkau jadi alat Tuhan. Saya percaya malam ini ada seperti begitu. Mari kita lihat saudara. Minta tolong slide itu tolong dibuka. Saya buat di sini saudara. Dalam slide ini coba klik. Panggilan surgawi. Ya. Bagaimana kita menjawab panggilan surgawi? Paulus bilang panggilan itu untuk menderita. Tapi saya buat panggilan surgawi. Kenapa? Kadangkala orang bilang, bagaimana? Masuk surga? Suka masuk surga? Suka. Mari hidup tidak bagus. Bukan begitu. Memang dunia ini adalah dunia lembah air mata. Dunia yang akan mengalami hal-hal yang sulit. Karena Tuhan tidak katakan bahwa dunia ini adalah engkau punya tempat untuk selamanya. Tidak. Surga tempat selamanya saudara. Panggilan surgawi itu kepada semua orang yang dipanggil oleh Tuhan. Maka itu akan menjadi bagian kita. Panggilan surgawi kita boleh saudara dalam hal ini. Saya buat begitu. Coba klik. Ada 3 hal ilustrasi Paulus kasih. Tadi saudara sudah baca. Ada 3 hal. Ada 3 ilustrasi yang Tuhan buat kita. Yang pertama. Seperti prajurit. Stop situ dulu. Saya tadi kenapa tertarik dengan Bapak Gembala bilang ini logo ini Yos ada ini prajurit. Saya bilang betul. Saya bawa itu prajurit. Amin. Amin. Prajurit. Seperti prajurit artinya siap menderita untuk orang lain. Amin saudara. Buat apa saya pialude? Nah, karena untuk Tuhan. Kalau saya pikir saya ada gaji. Saya tadi bicara sama jamaah alude. Saya pikir saya ada gaji. Untuk makan sehari-hari cukup saudara. Tapi kenapa saya di sini? Ada panggilan surgawi. Kenapa jadi prajurit untuk orang lain? Saya percaya saudara dipanggil oleh Tuhan. Jadi prajuritnya Tuhan. Untuk orang lain. Untuk masyarakat Lirung. Untuk orang bertobat datang kepada Tuhan saudara. Haleluya. Jadi prajurit. Komandan, tadi saudara dalam ayat berikut saudara bilang begini. Seorang prajurit sedang berjuang. Saya punya anak nanti bilang begini. Bapak, istirahat dulu kamu baru sakit semua pergi. Enggak, tapi. Enggak pusing. Berserah. Saya bekerja untuk Tuhan saudara. Enggak pusing, pokoknya ini saja. Memang Tuhan bilang, ada hikmat. Betul saudara. Bisa percaya Tuhan juga menyertai orang.
Seorang prajurit, ayat sini bilang, saya baca saudara alam ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Siapa komandan kita? Siapa komandan kita? Yesuslah panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Tapi Tuhan bilang begini, "Weh John, pergi ke Nineve." Tunggu dulu, ada kerja kita. Pergi di sana. Tunggu dulu, Pak, nanti besok saya boleh. Itu bukan prajurit, saudara. Komandan bilang, "John, siap sana." Siap, komandan. Walaupun setengah mati. Pak Gembala bilang, boleh hari Minggu. Siap. Boleh bikin. Siap. Yang menolak, saudara. Karena memang itu panggilan kita seperti itu, saudara. Siap bermain musik? Siap. Tidak ada apa-apa? Siap. Haleluya. Tidak ada alasan, saudara, sebagai prajurit. Paulus bilang sama Timotius, jadilah sebagai seorang prajurit yang baik. Tidak melawan komandannya, enggak. Prajurit, iya. Kong, bagaimana? Besok siap? Pak masih tunggu, kalau boleh tunggu, Pak. Haleluya, sebaut. Jadi prajuritnya Tuhan. Haleluya. Banyak pekerjaan, membangun gereja, jadi prajuritnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi prajurit yang menderita untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Enggak. Komandan panggil, siap. Saya teringat dengan teman-teman saya waktu di Geme. Dia bilang begini, teman-teman guru saya baru sampai dari Lirung semalam, tapi orang mau rapat penting sekali. Siap Bapak. Kayaknya anak buah kalau begini memang sama tentara. Sudah. Memang. Boleh rapat jam 8? Boleh Pak. Boleh ada semua. Belum jam 8 sudah siap semua di situ. Mari kita rapat. Luar biasa. Dan saya melihat seperti itu. Dan kita dilatih oleh Tuhan seperti itu. Haleluya. Yang kedua. Seperti olahragawan. Kenapa? Olahragawan siap mendisiplinkan diri. Amin. Amin. Latihan jam 7. Jam 7. Kok hela-hela? Jangan. Olahragawan mendisiplinkan diri dengan aturan-aturan yang ada untuk menerima piala atau mahkota kemenangan. Haleluya. Mau terima mahkota kemenangan? Ikuti aturan firman Allah. Haleluya. Jangan merokok, jangan merokok. Jangan memabuk, jangan memabuk. Aturan itu. Jadi olahragawan. Coba saudara jadi olahragawan tinju. Kau nak latihan, nak ikut aturan. Kau. Ya perubuh. Latihan dia. Begitu saudara. Tentara. Kalau tidak aturannya tidak jalan bagus. Begitu. Paulus bilang, aku sebagai seorang petinju. Mari kita lihat saudara. Siap mendisiplinkan diri. Tuhan kita Tuhan yang disiplin saudara. Saya teringat dulu Pak Gembala. Masih dulu. Jam 9 ibadah. Dan dulu kan mulai ada musik begini baru gitar. Kurang kaget. Mulai ada jemaat. Allah kuasa. Mulai ada jemaat saudara. Kenapa? Jam 9. Mendisiplinkan diri. Tuhan itu disiplin saudara. Disiplin. Anak Tuhan harus seperti itu. Jangan ketinggalan kereta. Jangan orang tidak mendisiplinkan diri. Firman Allah kasih tahu tidak mau pusing. Dunia bergerak jauh tertinggal saudara. Yang ketiga. Yang ketiga. Apa saudara? Seperti petani. Tuhan tidak pernah ambil contoh, berikan contoh kepada kita
ambil dari jauh-jauh di atas angkasa jauh-jauh. Enggak. Diambil sekitar supaya orang mengerti. Tuhan mau supaya orang mengerti secara baik. Sebagai seorang petani, saya tadi bilang sama Jemaat Alude, siapa sini bukan petani? Semua petani, tahu semua. Tapi herannya Paulus tidak pernah melihat bahwa dia pernah menanam, tapi dia kasih tahu sebagai seorang petani. Kenapa? Siap berkorban di awalnya. Ingat saudara, petani siap berkorban di awalnya. Kenapa? Tidak ada itu petani. Bagaimana? Siapa pikul pika? Mau PT itu pisang. Di mana? Di sana. Pokoknya berjalan. Ada pisang pak. Nyak pernah tanam so PT. Siapa kebong kira-kira? Saya itu firman Allah Paulus bilang. Siap berkorban di awalnya. Artinya kalau petani. Dia mesti bikin bersih dulu. Dia mesti potong DP rumput. Mesti bongkar. Cari bibit. Mau tanam. Setelah dia tanam. Apa langsung PT? Belum. Dia tanam dulu. Tunggu dulu. Coba tanam ubi kayu. Kalau langsung PT DP ubi. 6 bulan. 5 bulan baru PT. Pohon cengkeh 3 tahun baru mungkin dibuah. Artinya Paulus katakan pada Timotius, apa itu? Kesabaran. Harus sabar. Kalau kita sabar, maka untuk menikmati hasil terbaik. Amin. Kalau orang tidak sabar tidak bisa menikmati, saudara. Paulus kasih ini 3 ilustrasi ini, itu luar biasa saudara. Maka mari anak Tuhan kita belajar firman Allah. Saya setelah merenungkan bilang, luar biasa ini Paulus. Tuhan kasih hikmah. Supaya Timotius menjadi seperti itu. Saya katakan malam hari ini, mungkin saudara sebagai seorang prajurit. Mungkin saudara sebagai seorang olahragawan. Mungkin saudara sebagai seorang petani. Mari kita lihat kehidupan Torah ini. Di mana kita ada. Lakukan itu. Tuhan mau jadi prajurit yang taat. Prajurit yang baik. Berkorban untuk orang lain. Jadi olahragawan yang taat kepada aturan. Taat kepada sesuatu yang luar biasa. Menjadi orang yang sabar. Satu saat engkau akan menanti. Akan menikmati hasil yang baik. Haleluya. Saya percaya saudara. Saudara sudah berbuat. Saudara sudah menanam. Saudara sudah melakukan investasi kepada Tuhan. Bukan kerja sedikit saudara. Angkat pasir di alu dibawa kemari. Itu investasi saudara. Saudara menabur dulu itu. Mungkin saudara tidak sangka bahwa itu Anda menabur dulu. Saya tadi bercerita dengan saya punya jemaat yang baru dibaptis beberapa bulan. Pada minggu lalu, 2 minggu lalu saudara. Karena dia merencanakan satu hal yang saya katakan kalau saya berdoa, kalau Tuhan buka jalan akan terjadi seperti itu. Saya katakan begini, saya katakan bahwa di Alude ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Seperti pujian tadi, Yesusku luar biasa. Amin saudara. Pernah merasakan luar biasanya Tuhan saudara? Pernah merasakan? Tepuk tangan untuk Tuhan saudara yang merasakan. Haleluya. Luar biasa. Saya katakan begini saudara. Karena dia baru bergabung saudara. Dan dia melihat mengangguk-angguk kepala. Dia bilang betul Bapak. Kayaknya orang bilang begini. Kalau cuma 3 kakak, 4 kakak yang boleh bangun gereja. Tidak ada itu. Kalau Tuhan berkati 1 orang bangun gereja apa nih boleh? Boleh. Tapi kenapa orang melihat itu? Tuhan buat supaya banyak orang melihat. Tuhan yang orang lakukan itu, orang yang Tuhan minta patuhan itu Tuhan lakukan pada kita. Tuhan akan betul untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Anak Tuhan itu melihat saudara. Dalam 3 hal ini Paulus kasih ingat. Saya tidak berbicara panjang saudara. Tapi ini diingatkan bagi kita semua. Mari kita jadi prajurit untuk orang lain. Jadilah tangannya Tuhan. Jadilah tak perpanjangan tangannya Tuhan. Artinya jadilah berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ada lagu dulu bilang begini. Jadilah
tangannya Yesus terulur buat menolong. Saya ikuti tadi doa daripada Ibu tentang persembahan. Biarlah mereka akan berbuat kepada orang lain. Hari ini orang belum tahu. Karena firman Allah bilang begini, secangkir air putih sekalipun, saudara lihat saudara, ukuran Tuhan bukan melihat karena kualitasnya besar. Kalau besar juga lebih bagus. Tapi ukurannya adalah saudara, sekecil apapun dibuat untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa saudara. Tidak pernah lupa. Saudara sudah menanam, sudah menabur seperti petani. Saya percaya Tuhanmu tidak pernah melupakan saudara. Saya ada sebuah lagu lama saudara. Kalau mungkin masih ada layak ingat lagu lama orang tua dulu. Ada bilang begini, Yesus ingat. Dia ingat saya dalam susahku, dia dekatku, setia amat sobatku. Yesus ingat terus, tidak pernah melupakan saya. Kenapa? Tuhan tidak mau berutang bagi orang. Saudara berbuat kepada Tuhan, saya pernah dengar saudara Ibu Gembala Samrat bilang begini, saudara berbuat kepada Tuhan, menabur untuk Tuhan, Anda berarti memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kalau Tuhan terutang pada saudara. Tuhan pasti langsung bayar ke saudara. Saudara kalau sabar menanti itu, saudara sudah berbuat itu, saudara pasti akan melihat hal yang luar biasa. Saya alami itu saudara. Waktu kami dengan anak saya pindah ke Geme, bilang pindah. Ini gereja di Geme waktu Papa masih gembala di sini. Pastor ini Papa ada bangun. Gereja ini baru dibangun, baru pondasi. Sekarang masih bagi. Tapi sekarang Tuhan buat Bapak menuai ada di Alude. Gereja Sobadiri, Sobolepak. Kenapa? Saya juga pernah menabur. Dan saya menuai sekarang. Saya percaya Tuhanmu tidak pernah lupa. Haleluya. Saudara berjuang untuk banyak orang, Tuhan tidak pernah lupa. Apa saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah keliru. Catatan Tuhan jelas. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara sudah berbuat, sudah lakukan itu. Bekerja untuk latihan, untuk menyanyi, untuk main musik. Saudara berbuat untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa kelelahan saudara. Tuhan akan balas saudara. Haleluya. Asalkan saudara seperti petani. Apa saudara? Sabar menunggu. Ya, harus sabar. Yang berikut saudara. Klik di slide berikut. Haleluya. Akhirnya saudara ketika orang belajar seperti itu. Saudara lihat saudara. Apa yang saudara harus alami saudara. Apa yang saudara akan lihat hal-hal seperti itu. Dalam bagian-bagian ini. Dari akhir kalau saudara jadi prajurit yang baik. Olahragawan yang taat, disiplin, mentaati aturan, petani yang sabar menanti hasilnya saudara akan lihat saudara. Klik. Pertama, kita akan terbiasa bekerja keras. Terbiasa. Kalau orang tetap berbuat, tetap melakukan, terbiasa melakukan. Haleluya. Terbiasa melakukan. Siapa kan tuh hari kan orang nyana doa kang. Siapa nyana doa? Kita suruh saja siapa nyana doa? Karena terbiasa. Tapi kalau orang nyana terbiasa, ada berdoa tadi tahu. Itu orang tidak terbiasa. Tapi kalau harus terbiasa, hari-hari itu dia akan lihat saudara. Ketika kita mengalami seperti itu saudara, kita akan terbiasa bekerja keras. Paulus bilang begini, kalau orang yang tidak bekerja, jangan kasih makan. Sama ini Paulus. Hari-hari ini saudara, saya mengajak kepada orang-orang tua, saya lihat. Orang anak-anak muda sekarang, anak-anak muda yang istilah bilang apa? Terinabobokan dengan keadaan yang enak-enak. Waktu kemarin kamu berdua dengan ibu, kopi ada pulang ke Alude, naik kendaraan. Waktu pergi, naik, supir bilang, kita mau cari kita pe anak-anak. Siapa?
Orang ada di Alude, duduk-duduk, kau cuma bilang ke supir, boleh menumpang pilirung, baiknya apa? Pokoknya cuma rame-rame di lirung, no. Kok anak laki-laki, cewek-cewek, saudara. Tapi aneh apa, saudara? Orang lain kan orang bayar pak supir. Ini supir kasih doi pada orang beli pisang goreng. Kan ada yang hari jadi. Sebenarnya anak-anak bagaimana, Kak? Nah ini jaga, saudara. Jaga orang tua, hati-hati. Jangan terina-bobokan dan keadaan ini. Bekerja keras. Kalau Paulus bilang orang harus bekerja keras. Bekerja keras artinya melakukan sesuatu itu untuk orang dan untuk Tuhan. Nanti saya akan mungkin kali berikut, saudara. Bagaimana untuk bekerja keras. Saya tidak berkata apa yang saudara. Terus ini dikatakan bahwa ketika kita jadi prajurit, jadi olahraga, maka kita akan jadi orang pekerja keras. Kalau orang petani tidak bekerja keras, tidak dapat hasil. Kalau seorang petinju tidak bertahan, tidak bekerja keras, dia akan KO. Prajurit kalau tidak tahan, dia tidak kuat, maka dia akan kalah. Paulus kasih ingat, mari orang bekerja keras. Siap. Setiap saat tetap siap. Haleluya. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua tidak lama lagi. Yang kedua, kita tidak akan terbiasa menilai pekerjaan orang lain. Kenapa tidak terbiasa? Karena memang bekerja sendiri. Ini untuk pekerjaan. Oh ini. Tapi sekarang orang lain. Nilai-nilai orang pekerjaan. Sendiri yang tidak kerja, lihat orang. Ada kita mang sudah. Ini kita jamaat. Satu bilang begini. Bapak sebenarnya ini begini. Ini kata begini. Dalam hati. Ya bicara begitu, kondianya tidak ada hasil di situ. Dia protes. Bapak sebenarnya bikin begini, ini sebenarnya bikin begini. Tempat dia ada di sini. Kita kasih kerja pada dia kasih tinggal sisa. Setiap kita kasih kerja, ada sisa. Terpaksa kita kasih habis. Beke itu. Beke. Ya ada sisa. Lain lagi nih orangnya dia. Aneh. Saudara. Mari saudara. Sebagai orang yang baik, maka dia tidak terbiasa menilai orang pekerja. Kerjakan saja. Ketiga. Kita akan dapat bangkit dengan cepat ketika menghadapi kegagalan. Kenapa? Karena sebiasa dia bekerja keras, dia berbuat itu, maka dia tidak akan mengalami hal itu. Kalau dia gagal, dia cepat-cepat bangkit. Dia akan melihat, aduh ini begini. Dan kemana saudara? Pasti dia cari jalan keluar. Bukan kepada sebelah, enggak. Hanya kepada Tuhan. Memang saudara, ada banyak hal terjadi yang saya tertawa saudara hari-hari ini. Tertawanya kenapa? Banyak kali kita menonton televisi, satu bilang begini, bukan gampang, Pak Jokowi tidak berhasil. Sebenarnya tidak berhasil, bagaimana Pak itu? Jalan di Irian so jadi jalan tol, kecuali jalan Alude. Tapi di Irian, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan so jadi, kau bilang, belum berhasil. Ya. Pak Presiden sudah bekerja keras. Kenapa? Ternyata orang-orang itu hanya suka-suka menilai orang. Jangan saudara. Kalau orang yang biasa bekerja, nah mungkin dia menilai orang. Karena dia tahu bekerja. Dia tahu ini pekerjaan ini. Dia tidak bisa menilai orang. Dia bekerja terus. Menilai bagaimana dia sibuk dengan pekerjaannya. Haleluya. Anak Tuhan diajar seperti itu. Bahwa ketika kita mendapat tantangan, jangan cepat-cepat orang kendor. Bangkit kembali. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Yang keempat. Kita akan terbiasa memberikan yang terbaik kepada siapapun. Terlebih kepada Tuhan. Terbiasa orang. Oh ini untuk Tuhan punya. Oh ini untuk ini punya. Oh ini. Terbiasa saudara. Terbiasa. Kalau itu terbiasa, saya percaya
lebih istilah bilang, Alkitab bilang diberkati memberi daripada menerima. Saudara tahu, waktu kami adakan perjalanan ziarah, kami 2 kali mampir di Laut Mati, merapung di situ. Laut Mati adalah laut yang tidak ada kehidupan di sana. Kalau orang masuk air itu, dia tidak bisa tenggelam, dia merapung. Pertanyaannya, kenapa? Karena situ adalah paling banyak garam. Sehingga benda-benda seperti termasuk orang manusia kalau merapung, dia terapung, saudara. Tidak ada kehidupan. Mengapa tidak ada kehidupan? Karena ternyata air yang dari Danau Galilea mengalir ke sungai, mengalir ke Laut Asin, habis di situ. Jadi tidak ada kehidupan. Saya bilang Pak jemaat begini, jemaat saya. Mau suka jadi seperti Laut Mati, tidak ada kehidupan. Supaya kalau jadi seperti Danau Galilea. Danau Galilea dia terima air dari Gunung Hermon. Dia terima. Habis dia terima, dia oper kembali ke Laut Mati. Akhirnya di Galilea, Danau Galilea itu tempat orang Petrus lepas pukat. Ada banyak kehidupan di sana. Ketika orang menerima, memberi kepada orang, ada kehidupan. Tapi jangan seperti Laut Mati, saudara. Habis, saudara. Firman Allah membawa kita akan terbiasa memberikan yang terbaik kepada siapapun. Terlebih kepada Tuhan. Kalau itu terbiasa, saudara, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Apapun saudara kerjakan kepada siapa, apalagi mau kasih pada Tuhan, saudara. Ya, apalagi mau kasih pada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Mari pada malam hari ini saya mengajak pada itu semua, saudara. Jadilah sebagai prajurit yang kuat. Jadi sebagai olahragawan yang tangguh, saudara. Menerima mahkota kemenangan, saudara. Jadilah petani yang sabar akan menerima hasil yang luar biasa. Saya percaya ketika kita akan maju, kita akan kuat, saudara. Kita akan menerima hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Tuhan adalah segala-galanya bagi saudara.